Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi ataupun selamat siang buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dikta Yuda Kencana. Saya mahasiswa Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan berbagi sedikit ilmu dalam eksplorasi geotermal dengan judul Volcanostratigraphy for Geothermal Explorations. Jadi di sini saya akan kurang lebih membahas bagaimana volcanostratigraphy dan perannya di dalam eksplorasi geothermal. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Ini adalah pembahasan kita pada kali ini, yang mana yang pertama saya akan awali dengan secara umum pembahasan mengenai eksplorasi geothermal. Kemudian tentang volcanostratigraphy unit, dan kita akan study case untuk lapangan geothermal Lawu. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Oke, yang pertama adalah tentang eksplorasi geothermal. Secara umum, tujuan dari eksplorasi geothermal adalah untuk mengetahui mengenai sistem geothermal itu sendiri. Utamanya mengidentifikasi komponen-komponen sistem panas bumi, diantaranya adalah heat source, reservoir, recharge, dan discharge area. Discharge ini meliputi upflow dan outflow-nya. Kemudian kita juga ingin mengetahui mengenai potensi dari panas bumi, lapangan panas bumi yang kita miliki. Di antaranya adalah besarnya berapa MW yang dapat dibangkitkan, kemudian di mana lokasi potensi, artinya di mana lokasi dari reservoir-nya. Kemudian pada akhirnya kita akan merekomendasikan sebagai geoscientist untuk lapangan tersebut apakah go untuk exploration drilling ataupun stop. Ketika stop, kenapa? Kemudian apakah perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut? Artinya, perlukah dilakukan eksplorasi geologi lebih lanjut, eksplorasi geokimia lebih lanjut, ataupun eksplorasi geofisika lebih lanjut? Ketika go for exploration drilling, maka akan ditanya di mana harus menentukan titik bor untuk exploration drillingnya. Gitu. Nah, peran dari volcanostratigraphy itu sendiri adalah untuk mengetahui sistem. Utamanya adalah untuk mengetahui play dan distributions of the systems. Artinya play ini, sistem yang kita miliki adalah sistem seperti apa? Sistem yang berkaitan dengan stratovolcano ataupun kompleks gunung api, atau juga sistem yang berkaitan dengan kaldera. Karena setiap sistem, setiap play itu memiliki strategi eksplorasi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui heat source, sumber panasnya. Karena ketika kita berbicara sistem yang volcanics, maka utamanya heat source-nya ini berupa magma ataupun hasil pembekuan dari magma atau intrusi. Kemudian kita juga ingin mengetahui tipe dari reservoir-nya, termasuk tipe litologinya dan juga tipe permeabilitasnya. Karena untuk sistem geothermal, karena berkaitan dengan volcanics, mostly berkaitan dengan volcanics, sangat penting untuk mengetahui produk dari vulkanisme itu sendiri. Karena setiap produk itu akan memiliki potensi sebagai reservoir yang berbeda. Ketika kita dealing dengan reservoir berupa batuan piroklastik, maka kita akan mempunyai permeabilitas, katakanlah selain kontak dari litologinya itu sendiri, selain fracture dari tektonik, kita juga akan memiliki potensinya adalah matrix permeability. Ataupun kalau kita bicara mengenai reservoir lava, dan mostly adalah lava di sistem panas bumi reservoir-nya, kita akan berbicara lava ini permeabilitasnya apa? Apakah dia berupa sheeting joint, ataukah columnar joint, ataukah autobrexia, ataukah kontak lava dengan batuan di bawahnya? Seperti itu. Atau juga ketika kita berbicara mengenai vent atau hydrothermal brecciations, kita akan berbicara tipe permeabilitas yang berupa breksi, hancuran, yang mana penyebarannya itu localized, dia hanya bentuk melingkar saja, bentuk seperti fan saja, dan hanya di situ saja, gitu loh. Seperti itu yang ingin kita ketahui sebetulnya dari studi volcanostratigraphy secara umum. Tapi untuk studi kita kali ini tidak seluas itu. Nanti saya akan jelaskan. Oke, yang pertama adalah mengenai volcanostratigraphy.
Ini saya ambil dari presentasi dari Profesor Sutikno Bronto, di mana vulkanostratigrafi merupakan ilmu yang mempelajari stratigrafi gunung api. Kemudian stratigrafi itu adalah ilmu yang membahas mengenai aturan, hubungan, dan kejadian macam-macam batuan gunung api di dalam ruang dan waktu. Artinya kita ingin mengurutkan produk gunung api ini dalam skala ruang dan waktu. Seperti itu. Kemudian gunung api adalah merupakan tempat atau bukaan di mana batuan kental pijar atau magma ataupun gas, dan umumnya keduanya itu keluar dari bumi. Kemudian gunung api itu, batuan-batuan tadi itu membentuk sekeliling bukaan itu membentuk bukit yang kita sebut dengan gunung. Kemudian vulkanisme itu adalah proses kegunung apian. Ini yang akan kita pelajari. Dan tujuan vulkanostratigrafi adalah untuk mengetahui sejarah vulkanisme dan ciri-ciri batuan yang dihasilkan dari periode vulkanisme itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini adalah lingkup dari stratigrafi gunung api, di mana yang paling luas kita akan berbicara mengenai stratigrafi regional. Artinya di sini skalanya itu sangat luas, sangat regional, di mana di sini kalau kita lihat, kita bisa melihat ada gunung api yang pertama, gunung api yang kedua, gunung api yang ketiga, dan sistem gunung api yang keempat. Di dalam sistem gunung api yang keempat, kita bisa lihat secara morfologi ada beberapa pusat-pusat erupsi, kemudian ada bentukan kaldera. Dan ini yang akan kita bahas kurang lebih pada pembahasan kita untuk eksplorasi geotermal ini. Yang regional dan yang kedua adalah stratigrafi lokal. Artinya stratigrafi lokal di sini kita membahas mengenai tubuh gunung api yang satu. Artinya ketika kita berbicara lokal, maka kita akan berbicara misalkan sistem yang nomor 2 saja ataupun sistem yang nomor 4 saja. Gitu. 4 juga ini masih skalanya masih regional sebetulnya, atau yang ini saja, itu yang dimaksud dengan lokal dan ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa terdapat 2 periode vulkanisme di sini. Yang pertama yang lebih pendek ini, kemudian yang kedua adalah yang masih ada magmanya ini, lavanya, sorry. Kemudian yang ketiga adalah stratigrafi secara rinci, artinya itu mengenai urut-urutan perlapisan dari produk vulkanik yang secara rinci, secara detail. Produk ini dihasilkan dari periode ini, dihasilkan dari periode kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang stratigrafi rinci yang tidak akan saya bahas pada kali ini. Oke, kita akan bahas ini kurang lebih. Kemudian unit vulkanostratigrafi. Unit vulkanostratigrafi itu dimaksudkan untuk menata batuan atau endapan gunung api berdasarkan urutan kejadian agar evolusinya itu mudah untuk dipelajari atau dimengerti. Dasarnya adalah sumber dari produk itu, kemudian deskripsi produknya dan genesisnya seperti apa. Nah, tingkatan namanya nanti ketika kita berbicara unit vulkanostratigrafi, kita akan berbicara dari yang paling rendah adalah gumuk atau hammocks, kemudian huluk, crown, kemudian bergada, breakage, manggala, super breakage, dan busur atau arc. Oke, jadi sebetulnya kita akan membahas mengenai ini, tingkatan nama satuan dari gunung api itu sendiri. Ini akan kita fokuskan. Oke, sekarang masuk ke huluk, tingkatan yang kedua atau crown. Huluk itu adalah suatu unit dasar yang mana secara mudah huluk ini didefinisikan sebagai tubuh gunung api, tubuh satu gunung api. Nah, satu tubuh gunung api ini bisa terdiri dari satu pusat erupsi ataupun beberapa pusat erupsi yang tentunya harus mappable pada skala 1:50.000 atau yang lebih besar. Contohnya adalah, yang pertama adalah gunung gede atau kita sebut dengan gede crown. Satu gunung api ini kita sebut sebagai crown, satu gunung api. Nah, di dalamnya ini mungkin ada beberapa pusat erupsi gitu, tapi satu tubuh gunung apinya kita sebut dengan crown. Ini sama Merapi, satu tubuh Merapi disebut Merapi crown. Dan ini adalah Semeru, satu tubuh Semeru kita sebut sebagai Semeru Crown. Kemudian yang kedua adalah gumuk, tingkatan yang lebih rendah dibandingkan huluk atau biasa disebut dengan hammock. Ini mudahnya adalah pusat erupsi gumuk itu. Dan definisinya adalah bagian dari huluk gunung api, bagian dari tubuh gunung api. Akan tetapi suatu tubuh gunung api atau huluk gunung api itu tidak selalu mempunyai gumuk. Artinya gumuk hanya pusat erupsi. Biasanya ada berupa gunung api parasit atau gunung api monogenesis yang terdapat pada flank, lereng-lereng gunung api hingga kaki suatu gunung api ataupun berada di dalam kawah atau di dinding kalderanya itu sendiri. Intinya dia pusat erupsi. Seperti itu.
Nah, ini adalah hubungan antara huluk dan gumuk. Satu tubuh gunung api ini kita definisikan sebagai huluk. Kemudian ketika dia punya intrusi atau erupsi samping flank eruptions membentuk suatu suatu pusat erupsi, kita sebut sebagai gumuknya ini gitu. Tapi secara keseluruhan ini adalah huluknya dan ini adalah gumuknya. Biasanya erupsi samping yang berbentuk biasanya parasitic cone. Seperti itu. Oke, kemudian ini adalah brigada. Brigade merupakan satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran endapan gunung api, endapan letusan yang terdiri atas 2 atau lebih huluk ya, dan juga dapat berhubungan dengan pembentukan kaldera. Yang pertama adalah ini untuk tipe yang 2 atau lebih huluk gunung api. Kita punya huluk Merapi, kita punya huluk Merbabu, dan di sini adalah didefinisikan sebagai Merapi Merbabu Brigade. Artinya kita punya 2 huluk gunung api yang kita sebut dengan brigade, ataupun yang kedua itu adalah berkaitan dengan pembentukan kaldera. Ini kita punya di sini Samalas Brigade. Samalas Brigade. Nah, di mana di dalam Samalas Brigade ini ada beberapa pusat erupsi. Kita punya kaldera utamanya di sini berhubungan dengan kaldera Rinjani. Kemudian ada pusat erupsi Mount Barujari, kita sebut dengan Hamex, Barujari Hamex, dan Gunung Rinjani. Seperti itu. Atau di sini adalah di Gunung Tangkuban Perahu. Secara umum bergadanya itu adalah bergada Sunda, dari Gunung Sunda itu bergada. Nah, Gunung Sunda ini membentuk kaldera. Nah, di mana di kaldera ini terdiri dari adanya Burangrang Crown, Gunung Api Burangrang, kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu, kemudian ada Gunung Sunda itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pada tingkatan yang lebih besar adalah Super Brigade. Super Brigade yang merupakan satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran batuan gunung api yang mempunyai lebih dari 1 kaldera. Artinya ini bisa berupa kaldera ganda atau jamak dan juga bisa kompleks gunung api. Ini adalah di Tengger, kita sebut dengan Manggala Tengger, di mana di Tengger ini ada beberapa kaldera. Makanya kita sebut sebagai Manggala Tengger, seperti itu. Kemudian busur merupakan kumpulan dari 2 atau lebih manggala gunung api. Ini gampangnya, ini busur adalah ini. Di Indonesia terdiri dari 4 busur utama. Yang pertama adalah busur Sunda, kemudian busur Banda, kemudian busur Halmahera, dan busur Sangihe Talaud. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke study case untuk lapangan Gunung Lawu. Baik, metode yang akan kita pakai pada Volcanostratigraphy for Geothermal Exploration ini adalah yang pertama adalah geological map, termasuk di dalamnya adalah stratigraphy dan satuan umurnya. Kemudian yang kedua adalah volcanic geomorphology dan remote sensing menggunakan data DEM. Artinya kita combine nanti untuk menentukan huluk, gumuk, dan lain sebagainya itu menggunakan volcanic geomorphology dan persebaran produknya dari peta geologi. Gitu. Nah, kemudian untuk evaluasi terhadap sistem geotermalnya kita menggunakan flowchart dari Wallace dan Heiken 92, di mana di sini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah volume dari vulkanicsnya. Kita gunakan asumsi volume dari vulkanicsnya itu adalah sepertiga pi r kuadrat dikali t. Abaikan yang ini ya, abaikan angka ini. Kita pakai rumusnya ini. Kemudian untuk mengetahui yang kedua adalah degree of magmatic evolutions. Kemudian age of volcano, kita menggunakan stratigraphy from geological map, atau kita juga bisa estimasi degree of magmatic yang ini dari produk gunung apinya nanti. Kemudian untuk stress regime dan vent distribution kita lihat dari kehadiran pusat-pusat erupsinya dan maturity-nya. Nah, maturity ini kita juga bisa lihat dari diagram yang ini, di mana gunung api yang mature akan dikatakan mature ketika dia mempunyai central and parasitic vents, ataupun dia punya multiple cones, punya dome, kemudian punya caldera, kemudian sifat dari magma yang intermediate to silicic, kemudian ini tipe erupsinya, kemudian dia mempunyai fumarole dan hot spring dengan area yang alterasinya asam. Biasanya hot spring dengan tipenya adalah air sulfat. Artinya kehadiran fumarole juga tuh menunjukkan dia adalah sistem yang mature. Dan kehadiran fumarole ini menunjukkan bahwa sistem geothermal yang exist adalah sistem yang high temperature. Oke, ini adalah peta geologi dari Gunung Lawu.
di mana secara umum kita akan mempunyai persebaran produk gunung api seperti ini. Terdapat beberapa manifestasi panas bumi, diantaranya adalah fumarole di puncak Gunung Lawu. Kemudian ada beberapa mata air hangat yang tersebar di lereng dan kaki Gunung Lawu. Kemudian kalau kita lihat dari produksinya adalah secara umum terdapat dua produks, yaitu produks Gunung Lawu dan produks Jabal Larangan, di mana Jabal Larangan secara stratigrafi dia menunjukkan lebih tua. Dan ini adalah stratigrafinya. Gunung Lawu merupakan gunung api kuarter. Gunung api kuarter yang masih muda. Kemudian experience two periods of volcanisms. Yang pertama adalah Old Lawu atau kita sebut dengan Jabal Larangan. Kemudian Young Lawu itu kita sebut dengan Gunung Lawu saja. Kemudian terdapat juga flank eruptions, yaitu Gunung Anak, Gunung Purung, dan Cetok. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke sini, kita akan memiliki produks dari Gunung Jabal Larangan itu adalah produks yang ini. Kemudian Gunung Lawu produksinya adalah yang ini semua. Kemudian kita punya flank eruptions, kita punya Purung lava, kemudian Cetok lava, dan ini adalah Anak lava. Gitu. Kalau kita lihat dari produksinya bahwa terdapat dua gunung api di sini. Nah, dari produksinya ini kita bisa identifikasi ada dua crown, ada dua huluk di sini. Yang pertama adalah Jabal Larangan, yang kedua adalah Huluk Lawu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita lihat dari peta DEM-nya. Dari peta DEM-nya secara umum kita akan memiliki tekstur dari Gunung Jabal Larangan itu dia teksturnya lebih kasar, yang menunjukkan bahwa proses erosi pada Gunung Jabal Larangan lebih intensif dibandingkan Gunung Lawu yang terlihat halus. Artinya bahwa Gunung Jabal Larangan memiliki umur atau urut-urutan yang lebih tua dibandingkan Gunung Lawu, gitu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat tadi kalau produk flank eruption-nya, ini calon dari ini adalah hammocks-nya. Calon hammocks-nya itu adalah di sini, dan di sini ya. Kita punya ini morfologi dari Purung lava, ini adalah Cetok lava, dan ini pusat erupsi dari Anak lava. Nah, akan tetapi kalau dari sini kita bisa melihat, secara umum kita bisa membagi menjadi dua dulu huluknya. Huluk Jabal Larangan di bagian selatan dan Huluk Lawu di bagian utara. Kemudian kalau kita lihat dari distribusi manifestasinya, bahwa banyak manifestasi yang justru muncul di Huluk Lawu yang lebih muda. Nah, ada satu mata air hangat di Gunung Jabal Larangan, di Huluk Jabal Larangan. Artinya untuk sistem hidrotermal, Gunung Lawu adalah sistem hidrotermal yang lebih aktif dibandingkan Gunung Jabal Larangan. Artinya kita punya banyak manifestasi, dan kemungkinan ini adalah gunung yang akan baik untuk dikembangkan untuk geotermal ke depannya. Karena yang pertama dia mempunyai umur yang lebih muda, kemudian manifestasinya terdistribusi secara luas, kemudian ada beberapa pusat erupsi. Ada Purung, ada Cetok, dan ada Anak lava. Nah, artinya di vulkanostratigrafi ini kita bisa melihat adanya beberapa pusat erupsi yang menunjukkan bahwa di bawah Gunung Lawu ini masih aktif sistem magmanya. Kita masih mempunyai sistem magma chamber di sini. Yang mana ketika kita berbicara magma chamber, kita akan berbicara potensi dari heat source seperti itu. Sehingga kalau kita buat satuan vulkanostratigrafinya, kita akan bisa membagi seperti ini. Secara umum kita punya dua crown, kita punya Lawu crown dan punya Jabal Larangan crown. Di dalam Lawu crown terdapat 3 hammocks. Kita punya Cetok hammocks, Anak hammocks, dan Purung hammocks. Nah, dalam konsep hydrothermal system, bahwa setiap sumber panas itu akan membentuk satu sistem konveksi sendiri. Yang mana itu berarti bahwa sistem tersebut adalah sistem yang tersendiri. Artinya kita di sini mempunyai beberapa, kita akan fokus kepada sistem yang Lawu. Di sini kita akan mempunyai beberapa pusat erupsi. Yang pertama adalah tentunya di Central Eruption of Lawu Crown. Kemudian kita punya Anak, Cetok, dan Purung. Artinya kita ada punya 4 potensi dari heat source. Seperti itu. Nah, keempatnya ini kalau kita lihat dari distribusi manifestasinya, di sekitar Gunung Anak ini tidak ada Bukit Anak ya. Di Anak hammocks ini tidak ada manifestasi geotermal. Artinya kemungkinan sistem hidrotermal di sini tidak bekerja walaupun ada panasnya.
Nah, artinya kita akan mempunyai 3 saja dari potensi heat source-nya. Puncak Lawu, Ceto, dan Purung. Artinya ada kemungkinan bahwa manifestasi ini itu terpanaskan oleh Purung. Entah fluidanya berasal dari sini, kemudian terpanaskan kembali membentuk sistem sendiri dari ini. Atau di sini juga sama. Artinya Ceto lava ini dia bisa membentuk, dia bisa menjadi sumber panas bagi sistem hidrotermal. Entah fluidanya memang dari sistem yang Lawu utama ini, kemudian terpanaskan, membentuk manifestasi ini dan ini kemungkinan. Entah seperti apa, perlu di studi lebih lanjut. Yang pasti kita akan mempunyai secara umum di sistem yang Lawu, kita akan mempunyai sistem geotermal Jabolarangan, sistem geotermal Lawu yang center atau Lawu pusat ini, kemudian sistem yang Ceto, kemudian sistem yang Purung. Artinya kita akan mempunyai 4 hydrothermal systems di Lawu geothermal area. Seperti itu. Oke, dan kita masuk ke dalam evaluasinya. Yang pertama adalah mengenai volume of volcanic complexnya, di mana kalau kita menggunakan rumus ini, kalau kita balik kepada peta DEM-nya, kita anggap bahwa kerucutnya itu walaupun produknya menyebar sampai luas, kita anggap kerucutnya ini hanya seluas ini. Lihat dari topografinya, kita bisa lihat yang kasar-kasar ini masih menunjukkan kurang lebih di sini, kurang lebih di sini. Kemudian kalau kita buat diameternya, kita dapatkan diameter sebesar 7 km. Kemudian elevasi terendahnya itu sekitar 200 meter dan elevasi tertingginya 3200 meter, di mana kita punya tinggi itu adalah 3 km. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan dapatkan volume dari gunung apinya adalah 154 km kubik. Nah, di mana kalau kita balik ke chart ini bahwa nilai segitu sudah masuk ke high possibilities di sini, lebih dari 50 km kubik. Kemudian untuk degree of magmatic evolution yang pertama kita bisa lihat dari Gunung Lawu merupakan gunung stratovolcano, yang mana dia akan dihasilkan dari magma yang andesitik. Kemudian kalau kita lihat dari produksinya tadi di atas puncak Lawu itu ada Gunung Lawu 7 lava yang berupa lava domes. Artinya kehadiran lava domes ini merupakan hasil dari magmatisme. Sifat magmanya adalah asam atau silicic, di mana kita akan mempunyai sifat yang dacitic rhyolitic di sini. Kemudian untuk umurnya, bahwa data dari PSDMBP itu menunjukkan bahwa batuan termudanya itu adalah 0,2 juta tahun yang lalu atau 200.000 tahun. Artinya kita akan mempunyai high possibilities di sini. Kemudian stress regime-nya itu kita akan lihat dari adanya central vent di puncak Lawu itu sendiri sebagai central vent. Kemudian ada flank atau parasitic vent di lereng Gunung Lawunya itu. Adanya Purung lava, Anak lava, dan Ceto lava. Kemudian untuk maturity-nya kita lihat, kita punya central parasitic vents, kita punya multiple cones, kerucut gunung apinya, kemudian flank eruption-nya itu sendiri, gunung lava, Purung lava, Ceto lava, Anak lava, kemudian sifat magmanya yang silicic intermediate, kemudian tipe erupsinya ini, dan kita punya active fumaroles. Artinya sistem Lawu merupakan yang gunung api yang mature. Sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa kita punya high possibilities di sini, sehingga Gunung Lawu direkomendasikan untuk begin next stage of survey. Seperti itu. Baik, ini adalah conclusionnya secara umum bahwa volcanostratigraphy study itu adalah sangat berguna untuk volcanic geothermal system exploration, utamanya pada first stage of exploration. Artinya di sini kita hanya bisa mengestimasi, oh di sini secara volcanostratigraphy itu berpotensi sebagai sistem hidrotermal atau sistem geothermal. Kemudian volcanostratigraphy juga itu dapat mengidentifikasi tipe play dan distribusi dari sistem hidrotermalnya, termasuk jumlah sistem hidrotermal yang tadi saya sebutkan. Kemudian tipe dan potensi dari heat source-nya, ada berapa potensi heat source, tipe heat source-nya apa, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan tipe reservoir dan tipe permeabilitasnya. Seperti itu. Dan ini adalah untuk Lawu geothermal area. Conclusion adalah Lawu is volcanic geothermal system dengan dua main hydrothermal systems di Jabolarangan Crown dan Lawu Crown. Dan sementara di Lawu Crown itu sendiri ada 3 hydrothermal system, yaitu sistem Lawu yang pusatnya, kemudian sistem yang Ceto, kemudian sistem yang Purung. Seperti itu. Kemudian heat source-nya itu kemungkinan dari magmatic intrusion dari Lawu, central eruption, dari central eruption-nya itu, kemudian
ada juga potensi heat source di ceto lava, kemudian potensi heat source di purung lava. Sehingga karena kita punya 3 potensi heat source, maka kemungkinan di sistem Launya itu sendiri ada 3 hydrothermal system ditambah yang jebol larangan tadi, sehingga ada 4 sistem. Dan reservoirnya itu kemungkinan itu bisa pyroclastic flow deposits, di mana tipe permeabilitasnya bisa matrix ataupun fracture, ataupun kita juga punya reservoirnya adalah lava. Tipe permeabilitasnya berupa fractures kemungkinan ataupun sheeting joint dari model facies lava, kemudian columnar joint ataupun autobrexia ataupun lithology contact antara lava bawah dengan bawahnya ataupun lava dengan atasnya. Seperti itu. Ini perlu dilihat dari penampang vulkanostratigrafinya. Seperti itu. Mungkin ini saja yang akan bisa saya sampaikan. Apabila ada komen ataupun diskusi ataupun ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah ataupun melalui email saya di adityodekencana@gmail.com. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton sebuah video dari Berlayar, sebuah platform berbagi ilmu yang gratis yang bisa diakses siapapun, kapanpun, dimanapun, dan untuk apapun. Teman-teman, kalau misalkan dapat ilmunya, jangan lupa di-sharing ya ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa di-subscribe, karena kita bakal terus nambah konten. Oke, terima kasih teman-teman.